Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM G0023-113 dari kelompok SGD A2. Nah, kali ini saya akan menerangkan anatomi, yaitu struktur anatomi esofagus dan struktur anatomi gaster serta neurovaskularisasinya. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu struktur anatomi dari esofagus. Nah, jadi esofagus ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama cervicalis, yang kedua thoracalis, yang ketiga abdominalis. Nah, untuk cervicalis ini itu setinggi VC6 sampai VT1. VC6 itu yang ini. VC6 itu yang ini sampai VT1 yang ini. Itu bagian cervicalis. Terus yang bagian thoracalis itu dari VT1 ini sampai VT10. Itu bagian sini. Lalu bagian abdominalis itu setinggi VT10 sampai VT11, yaitu ini VT10 sampai VT11 ini. Nah, gitu aja. Selanjutnya itu pada esofagus itu ada angustia. Angustia itu sebutan lainnya penyempitan. Nah, penyempitan ini juga ada 3. Yang pertama ada angustia superior. Itu setinggi VC6 ya pada bagian sini. Lalu selanjutnya yang kedua ada angustia media. Angustia media ini setinggi VTH 4 sampai 5. Ini ya bagiannya. Nah, lalu selanjutnya ada angustia inferior, itu setinggi VTH 10. Ini. Oke, selanjutnya itu adalah struktur anatomi dari gaster. Nah, yang perlu diketahui pada gaster ini terdapat 4 bagian penting. Yang pertama itu ada fundus gastricum, yang kedua pars cardiaca, yang ketiga corpus gastricum, yang keempat pars pylorica. Untuk fundus sendiri itu bagiannya pada bagian sini. Iya. Lalu untuk pars cardiaca itu bagian sini. Lalu untuk corpus gastricum itu pada bagian sini. Lalu untuk pars pylorica itu bagian sini. Nah, oke lanjut. Selain itu ada gastroesophageal sphincter, lalu ada musculus sphincter pylori, lalu ada curvatura gastrica major atau biasa disebut omentum majus. Juga ada curvatura gastrica minor atau biasa disebut omentum minus. Lalu selanjutnya ada orificium cardiacum, itu setinggi VTH 11, dan ada orificium pyloricum itu yang setinggi VL1. Nah, lalu selanjutnya saya akan jelaskan tentang dinding gaster. Jadi dinding gaster itu dilapisi beberapa bagian. Bagian itu adalah tunika-tunika. Nah, yang pertama ada tunika serosa. Tunika serosa ini itu bagiannya peritoneum visceral gaster berefleksi menjadi omentum minus, itu ke arah hepar, dan omentum majus yang ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Lalu ada juga tunika muscularis. Kalau dari luar ke dalam itu mulai dari stratum longitudinum, itu terletak pada ragio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum. Lalu ada stratum circularum, itu pada daerah duodenopyloricae yang menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pyloricus. Lalu ada stratum obliqui. Nah, itu pada daerah curvatura minor membentuk canalis gastricus Waldeyer. Nah, canalis ini menghubungkan pars cardiaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Nah, ini tuh terjadi secara reflektoris pada waktu minum saat ventrikulus kosong. Nah, sehingga pada orang-orang yang mencoba bunuh diri dengan menelan zat beracun biasanya mengalami kerusakan pada bagian kanalis gastricus ini.
Selanjutnya ada tunika submukosa, lalu ada tunika mukosa. Selanjutnya ada arteri yang terletak pada esofagus. Nah, untuk sepertiga superiornya itu ada arteri tiroidea inferior. Itu letaknya pada ini. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya pada sepertiga media itu ada aorta descendens thoracica dengan arteriae bronchialis dexter et sinister. Untuk aorta descendens itu ini. Bisa dilihat yang bagian sini. Lalu untuk arteriae bronchialis dexter et sinister itu ini ada bronchialis sinistra. Ini juga sama. Lalu selanjutnya pada sepertiga inferior itu ada arteri gastrica sinistra. Itu letaknya pada ini. Nah, lanjut. Vena yang ada pada esofagus. Nah, untuk sepertiga superior itu ada vena tiroidea inferior. Itu letaknya ini, pada sini. Nah, lalu sepertiga media itu ada vena azygos. Letaknya di sini. Nah, lalu ada vena sepertiga inferior itu ada vena gastrica sinistra. Itu letaknya pada situ. Nah, lanjut. Ini ada inervasi esofagus bagian atas itu diinervasi oleh nervus laryngeus recurrens. Lalu inervasi esofagus bagian bawah itu ada plexus esophagealis. Plexus esophagealis ini untuk parasimpatisnya itu diinervasi oleh nervus vagus. Terus untuk simpatisnya itu diinervasi oleh truncus sympathicus yaitu nervus splagnicus majus. Plexus esophagealis itu ini. Terus untuk yang inervasi esofagus bagian atas itu nervus laryngeus recurrens itu bagian sini. Udah. Selanjutnya arteri yang ada pada gaster. Nah, arterinya itu ada arteri gastrica sinistra yang berasal dari truncus coeliacus. Nah, arteri gastrica sinistra itu ini ya. Lalu untuk arteri gastrica dextra itu berasal dari arteri hepatica communis. Itu letaknya pada gambar bagian sini. Nah, lalu ada arteri gastrica brevis itu asalnya dari arteri lienalis pada hilum lienal. Arteri gastrica brevis itu ini bagiannya pada gambar. Lalu ada arteri gastromentalis sinistra itu asalnya dari arteri lienalis pada hilum lienal. Gastromentalis sinistra itu ini. Lalu ada gastromentalis dextra ini. Lalu ada arteri gastrica posterior itu asalnya dari arteri lienalis tapi tidak selalu ditemukan. Kalau pada sini itu ini ya letaknya. Oke, selanjutnya ada vena. Venanya itu ada vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena portae hepatis. Selanjutnya ada vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra bermuara ke vena lienalis. Selanjutnya ada vena gastromentalis dextra yang bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Vena gastrica dextra et sinistra. Vena gastrica itu yang sinistra ini. Terus untuk yang
dextra ini. Terus gastrica brevis itu yang ini. Terus gastroomentalis dextra itu yang ini. Lalu kalau untuk gastrik ini parasimpatisnya itu oleh nervus vagus, sedangkan untuk simpatisnya itu ada truncus sympathicus yang diinervasi oleh nervus planicus majus serta plexus caeliacus. Selanjutnya ada pembuluh limfa dan nodi limfoidei pada gaster. Itu letaknya di sepanjang kedua kurvatura dan di sekitar pilorus. Nah, itu ada dua kurvatura. Yang pertama kurvatura minor, itu memperlihatkan nodi limfoidei gastriki. Yang kedua ada kurvatura mayor yang menempatkan nodi limfoidei spleniki dan di kaudal nodi limfoidei gastroomental. Nodi limfoidei piloriki di wilayah pilorus itu terhubung ke nodi limfoidei hepatiki di hilum hepatis. Nah, kurvatura minor tadi yang memperlihatkan nodi limfoi gastriki itu, nodi limfoi gastriki itu letaknya di sini untuk yang sinistra. Lalu yang nodi limfoi spleniki itu letaknya di situ. Lalu udah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.